Hmm. Saya pakai double kali ya, pakai PC sama pakai handphone ya. Bentar. Udah ada suaranya belum, Pak? Udah ada suaranya belum? Udah. Kok ngomong lagi, Mbak? Ya, tes. Ya, silakan. Ya. Ya, silakan, Mbak. Salam. Hmm. Ya. Hmm. Hmm. Ya. Hmm. 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 Oh gitu. Nah, nanti saya kirim file CV ya, portofolio ya. Saya kirim sebentar. Siapa namanya? Kemarin habis jadi narasumber di Jawa Barat. Ada apa? Pernah saya buat sebentar, Pak Edwin. Sini. Ya, udah. Ya, saya kirim ya. Ada yang bentuknya PDF, ada yang saya coba screenshot ya. Mesti di statement diomongin. Oh gitu. Baik. Oke. Ya, mungkin perkenalan saya apa namanya? Saya Abdul Qadir. eh Bekerja di Badan Nasional Penanggulangan Bencana, PNS ya atau ASN, dan baru 11 tahun di BNPB, jabatan pekerja sosial ahli muda, terus kantor di Jakarta ya. Saya di bidang kedeputian penanganan darurat, Direktorat Penanganan Darurat Wilayah 3 seperti itu, Mbak. Mungkin di awal sini saya baca untuk mata kuliah etika dan profesi pekerja sosial ya. Oke, ya silakan Mbak, lanjut. Mm-mm. Ya. Oke, oke, baik. Ini kayak CV ya, sebentar saya buka ini dulu ya. Saya buka apa? eh Materi yang pernah saya buat. Itu ada halaman kedua.
tentang mungkin lebih ke arah CV kali ya. Jadi ada pendidikan formal, ada pendidikan non formal ya. Ada apa namanya pengalaman. Ya sebentar. Jadi saya kuliah S1 Ilmu Kesejahteraan Sosial di FISIP ya, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik ya, Universitas Indonesia. Lulus tahun 2008. Terus apa namanya? Dilanjutkan ke S2 ya, Ilmu Kesejahteraan Sosial juga. Magister ya, magister sosial di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Ilmu Politik Widuri Jakarta. Terus itu S2-nya ya. Kalau tadi pertanyaan kedua apa? Pendidikan terus? Oh, pelatihan. Baik, kalau pelatihan sih lumayan banyak ya. Pertanyaan pelatihan terkait profesi pekerja sosial atau kesejahteraan sosial atau pelatihan di luar itu? Oh, oke oke oke. Ya, jadi kalau pelatihan profesi pekerja sosial lumayan banyak juga ya. Pernah pelatihan tentang yang paling berkesan terkait dengan manajemen konflik ya, manajemen konflik. Lalu ada pelatihan dukungan psikososial, pelatihan psychological first aid ya. Terus ada pelatihan terkait dengan penanganan kasus ya atau case management ya. Terus apa namanya? Kalau pelatihan terkait penanganan bencana, alhamdulillah pernah juga ya dari sudut pandang pekerjaan sosial ya. Pernah ke Jepang juga tahun 2017 juga. Terus pelatihan apa namanya kayak semacam kalau bahasa kita recording ya, pendokumentasian pelaporan pekerjaan sosial ya. Jadi itu sih kalau yang terkait dengan pekerjaan sosial lebih banyak ke arah apa namanya dulu pernah ada namanya PRA ya, Participatory Role Appraisal ya, kayak semacam community development ya. Ya mungkin itu aja sih. Ya, alasan atau tujuan menjadi pekerja sosial pertama kan S1-nya kan ilmu kesejahteraan sosial ya. Belajar apa namanya? Belajar bagaimana membantu help people ya, to help themselves ya. Baik itu skala mikro, meso maupun makro ya. Dan apa kalau ilmu itu nggak dipakai setelah lulus ya sayang juga, jangan menjadi sebuah profesi juga, profesi yang sudah diakui. Ternyata dulu 2008 lulus belum ada undang-undang kerjaan sosial itu tahun 2000 apa 19 ya. Nah, kenapa jadi kan pekerja sosial ya tadi memanfaatkan ilmu yang sudah dapat di level strata 1 ya, S1 ya. Yang pertama, yang kedua ya mungkin motivasi pribadi aja kali ya, motivasi pribadi karena saya bentukan dari apa namanya apa filantropi komunitas ya, filantropi di lingkungan sosial. Jadi harus membalas jasa kepada orang-orang yang membantu saya. Jadilah
profesi pekerja sosial itu sendiri. Bagian profesi pekerja sosial yang diakui oleh negara, jadi apa namanya, jadi aparatur sipil negara maupun di luar juga gitu. Karena sebelum masuk jadi fungsional pekerja sosial di instansi pemerintah, saya kan di lembaga NGO ya, terkait NGO kebencanaan juga seperti itu. Jadi sudah lumayan beraktivitas pekerjaan sosial di masyarakat ya, dalam konteks kebencanaan juga sih, kayak gitu. Oke. Hmm. Hmm. Boleh. Oke. Ya, ya, kalau bicara secara nasional, keanggotaan itu ada namanya IPSPI ya. Dulu masih namanya apa namanya? Sebelum independen kan Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia IPSPI. Sekarang kan jadi namanya kan semenjak 2019 ya. Jadi Independen Pekerja Sosial Profesional Indonesia. Bergabung semenjak 2000, saya jadi ASN sih 2015-16 ya. Bergabung ke IPSPI sebagai anggota ya. Sebagai anggota dulu, terus mengikuti kepengurusan zaman-zaman dulu, Ibu Didit, Pak siapa yang laki-laki dari Save the Children, lalu sekarang ya kan, jadi keanggotaan dimulai sejak 2016-an ya. Dan karena ada apa namanya cabang-cabang juga, IPSPI juga bergabung di Provinsi DKI Jakarta, yaitu sejak COVID itu sendiri ya, tahun 2019 pasca Undang-Undang Pekerja Sosial ditetapkan ya. Jadi apa namanya, untuk kontribusi lebih konkret 2019 gitu. Di pengurusan cabang DPD IPSPI DKI Jakarta. Jadi anggotanya tadi anggota IPSPI secara nasional, cuma kalau di Jakarta ikut ikut kepengurusan ya di IPSPI Provinsi DKI Jakarta. Iya, Ada Bapak. dosen BIM juga itu. Oh iya, Bu, Bu Bu Naps, siapa? Bu Bu, Naps ya. Oh, ya betul. iya, iya, iya. Nah, Oke. ya Pak, selanjutnya dalam menjalankan tugas sebagai pekerja sosial, yang Bapak sering bekerja pada level mikro, mazo, atau makro, dan mengapa demikian? Oke. Karena dalam konteks layanan dari pemerintah ya kepada masyarakat ya, kami sih di sini lebih ke arah meso dan makro ya. Kalau meso ini kami kan tidak hanya di kantor saja ya, tapi juga ada penugasan ke lapangan, Iya, ada benar. apa namanya pelaksanaan tugas-tugas dalam hal merespon bencana. Jadi ketemu langsung apa namanya komunitas atau segmentasi yang dinamakan dengan eh, kalau dulu kan PPKS ya, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial ya. Nah, kalau sekarang kan apa apa namanya BPSN ya, data sosial ekonomi itu ya. Jadi Iya. intinya ketemu penerima manfaat, yaitu sebutannya pengungsi yang dampak bencana, yang mesti menyelamatkan diri atau evakuasi baik dirinya maupun keluarganya. Jadi dalam konteks meso layanan yang dilakukan sebagai pekerja sosial, kami ke lapangan, ke lokasi bencana, ke lokasi mereka mengungsi, memastikan pelayanan-pelayanan bantuan dari pemerintah itu tersampaikan dan
meneruskan kebutuhan-kebutuhan, menginformasikan, melakukan assessment apa saja yang mesti dilaporkan, diperbaiki ketika ada bantuan-bantuan dari pemerintah seperti itu. Itu level mesonya. Kalau level makronya, jadi tidak hanya kami merespon saja ke lapangan, tapi juga ada pembuatan regulasi-regulasi terkait dengan pemenuhan kebutuhan para pengungsi ini. Misalkan ada namanya penanganan nama sih peraturan BNPB ya, peraturan Badan Nasional Bencana tentang penanganan darurat, penanganan pengungsi dalam keadaan darurat bencana. Ada seperti itu. Kami juga membuat regulasi petunjuk pelaksanaan, misalkan hunian sementara, petunjuk pelaksanaan, misalkan dana tunggu hunian, petunjuk pelaksanaan terkait dengan misalkan pengkajian cepat seperti itu, ada macam-macam. Jadi dalam level makro kami juga membuat sebuah aturan kebijakan secara nasional yang itu digunakan oleh daerah-daerah. Baik Bapak, gitu ya. Ya. Lalu permasalahan sosial seperti apa yang paling sering dihadapi oleh oleh Bapak gitu? Ya, permasalahan sosial yang sering dihadapi oleh kami ya. Iya. Jawabannya adalah kalau bicara masalah sosial kan berarti kan yang timbul akibat tidak dipenuhinya adanya gap-gap ya, pemenuhan kebutuhan. Nah, permasalahan sosial yang umum di kami yaitu para penyintas ya, bencana alam ya khususnya ya. Mereka yang mengungsi, mereka yang menjadi korban, mereka yang mungkin luka-luka, mereka mungkin yang sedang dirawat, mereka yang sedang ada di tenda-tenda, mereka yang mengungsi di gedung-gedung, di fasilitas umum, fasilitas sosial, di rumah ibadah, mengungsi. Nah, kami datang ke lokasi. Jadi permasalahan yang pada umumnya tadi pastinya kemiskinan, karena dampak bencana kan menimbulkan efek kemiskinan menyeluruh ya pada korban bencana. Jadi masalah sosialnya rata-rata tadi mereka yang terdampak bencana mengalami kemiskinan secara mendadak dan meluas ya, seperti itu ya. Iya baik Bapak. Ada lagi Bapak. Nah menurut Bapak nih ya, selama menjalankan profesi sebagai pekerja sosial, nilai-nilai yang selalu Bapak pegang dan terapkan dalam memberi pelayanan kepada klien itu apa Pak? Kayak prinsip atau pegangan Bapak? Ya, jadi ya kalau terkait dengan nilai-nilai pekerja sosial karena banyak ya. Mungkin yang lebih relate dengan pekerja sosial di konteks kebencanaan, yang pertama adalah terkait dengan transparansi ya. Harus kami bekerja tidak boleh diam-diam, tapi mesti menunjukkan layanan itu dapat diterima oleh semua orang. Tuh, ada lagi nilai-nilai profesional ya. Kami sebagai pekerja sosial juga ketika di lapangan menunjukkan nilai-nilai profesionalitas ya, seperti yang kami lakukan itu adalah berdasarkan metode, berdasarkan regulasi, berdasarkan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah juga. Lalu ada prinsip atau nilai-nilai akuntabilitas ya, pertanggungjawaban ya. Misalkan kami ke lapangan, kami juga harus melaporkannya kepada pimpinan dan melaporkannya juga kepada masyarakat juga apa yang sudah dikerjakan ketika merespon bencana di daerah-daerah sebagai kami fungsional pekerja sosial yang tergabung dalam tim reaksi cepat. Lalu ada juga kami juga mesti
memahami terkait dengan ada apa yang disebut dengan kemandirian ya, atau apa, bahwa penerima manfaat itu juga memiliki hak untuk memutuskan apa yang mereka lakukan atau kerjakan. Jadi kita tidak boleh memaksa. Misalkan nih ya, dari kami ketika ada kegiatan terkait respon bencana, ada kegiatan terkait dengan apa namanya, padat karya atau kerja bakti bersamalah. Kami juga nggak boleh memaksa secara tegas. Nah, itu kan harus apa namanya, memahami hal tersebut seperti itu. Iya. Terus ada lagi prinsip apa namanya, bahwa tiap daerah itu, tiap lokasi kebencanaan, tiap lokasi daerah terdampak bencana di segmentasi masyarakatnya atau pengungsinya atau penyintasnya itu beda-beda. Akibat bahasa kita kan human unique ya. Iya. Orang Sumatera akan berbeda dengan orang Nusa Tenggara Timur, misalkan orang Sulawesi Selatan akan berbeda dengan orang Lombok tuh. Orang Lombok akan berbeda tipikalnya dengan orang Papua misalkan. Nah, yang bedain itu apa? Bisa dari apa? Pasti bahasanya, ada apa, pola-pola kehidupan, misalkan pola-pola konsumsi akan berbeda. Misalkan mungkin Jawa sangat familiar dengan mie instan, bisa jadi masyarakat apa, Papua nggak familiar dengan mie instan seperti itu. Bisa jadi misalkan bantuan di Sumatera lebih cocok dengan yang pedas-pedas, tapi kalau misalkan ke Nusa Tenggara Timur mungkin nggak semuanya suka yang pedas-pedas seperti itu. Benar. Kayak bantuan ke mereka juga harus melihat human unique-nya ya gitu. Perbedaan tiap segmen apa, penerima manfaat juga mesti diperhatikan karena mempengaruhi intervensi yang akan diberikan kepada mereka seperti itu. Oke. Selanjutnya Bagaimana? Bapak, menurut Bapak juga nih, etika profesi apa saja yang harus selalu dijaga dan ditegakkan oleh seorang pekerja sosial, Bapak? Dijaga dan ditinggalkan. Ditegakkan, Bapak, oleh Ditegakkan. seorang profesi. Ya. Yang pertama sih kalau menurut saya seorang pekerja sosial itu pertama tadi ya, harus ada profesionalitas pastinya ya kan ya. Yang namanya profesionalitas kan harus ditegakkan dimanapun juga, itu yang pertama. Bahwa yang dilakukan tuh kami bekerja bukan sebagai seorang volunteer, itu yang perlu dicatat. Kita bekerja sebagai seorang profesional. Beda antara volunteer mungkin sekali kedua kali doang, tapi kami bisa melakukan intervensi berkali-kali dan apa, terintegrasi dengan sistem yang ada, sistem sosial yang ada di masyarakat juga seperti itu. Yang kedua, tadi yang saya bilang ada namanya human unique-nya tadi ya Pak Islah, kami perlu penghargaan ya. Jadi ada namanya tuh penghargaan dignity ya, martabat manusia atau martabat penerima manfaat harus dijaga benar. Misalkan nggak boleh sembarang menyebarluaskan foto, misalkan pengungsi menyebarluaskan apa namanya, anak-anak yang mungkin bisa menimbulkan kejahatan ya, misalkan seperti itu. Jadi istilahnya kita harus menghargai martabat penerima manfaat itu sendiri, pengungsi atau yang kami berikan layanan atau intervensi seperti itu. Terus ada juga ada prinsip tadi etika untuk jangan sampai apa namanya, menimbulkan konflik juga dengan penerima manfaat juga seperti itu. Harus menjaga terkait dengan attitude juga, kepribadian ataupun karakter kita ada seperti itu. Jadi yang mesti ditegakkan tadi yang jelas bagaimana apa namanya,
berkolaborasi atau berinteraksi di masyarakat juga itu mesti dilakukan secara profesional, secara menjaga tadi martabat manusia dan menghindari konflik ya. Iya Bapak. Baik Bapak, selanjutnya dalam membangun hubungan profesional dengan klien, hal apa saja Pak yang perlu diperhatikan agar hubungan tersebut tetap berjalan dengan baik sesuai kode etik profesional? Oke, yang harus dijaga pertama terkait dengan trust ya atau kepercayaan ya. Jadi ketika dalam berhubungan dengan penerima manfaat, kepercayaan itu harus dijaga. Nah, caranya menjaga kepercayaan itu banyak indikatornya sih. Misalkan kita seorang profesional, kita seorang yang resmi melakukan intervensi, kita harus punya identitas resmi pastinya ya. Sebagai ASN misalkan, kita harus punya identitas yang jelas, kita harus punya surat tugas, kita harus punya SOP yang kita pegang juga. Terus juga terkait dengan yang harus diperhatikan juga ya. Yang kedua terkait dengan menjaga tadi ya, tadi selain kepercayaan, menjaga komunikasi itu tidak rusak atau menjaga komunikasi yang efektif. Kalau bahasa gampangnya, komunikasi yang efektif itu komunikasi yang bisa direspon, yang bisa diterima dan direspon dengan baik oleh penerima manfaat atau klien itu sendiri ya. Itu yang kedua yang harus kita perhatikan. Selain kepercayaan, komunikasi yang baik. Yang ketiga, tidak hanya kepercayaan dan komunikasi, tapi harus ada juga pembagian peran yang yang jelas ya, yang clear ya. Jadi maksudnya pembagian peran itu kalau misalkan saya sebagai orang intervensi dari sisi pemerintah, harus jelas nih hak dan kewajibannya istilahnya. Kalau misalkan seorang penerima manfaat pengungsi bencana, mereka juga harus kita pahamkan mereka memiliki hak-hak bantuan ketika dalam kondisi menerima bencana. Tapi ada juga dipahamkan juga ada kewajiban yang juga mesti disampaikan juga, misalkan bahwa masyarakat juga bertanggung jawab dalam kegiatan penanggulangan bencana. Harus ada asas kalau bahasa kitanya tuh dalam hal kemandirian itu partisipasi ya. Harus ada partisipasi dari masyarakat, dari penerima manfaat atau klien itu sendiri. Itu sih pertama tadi kepercayaan, yang kedua komunikasi. Yang ketiga ada pembagian peran yang jelas, yang terakhir tadi yang saya sampaikan yaitu partisipasi ya. Iya benar. Nah selanjutnya Pak, selama Bapak mendampingi klien, Bapak pernah nggak sih mengalami hambatan atau kesulitan? Nah, bagaimana cara mengatasinya? Terkait dengan hambatan kesulitan, tiap action, tiap pengalaman yang dilakukan pasti ada ya. Walaupun bisa mirip-mirip, bisa berbeda-beda pula. Kalau yang rata-rata sama, kendalanya biasanya terkait dengan misalkan karakter sosial budaya yang berbeda-beda ya, karena kan cakupan kami kan nasional ya, se-Indonesia ya. Maksudnya tadi karakternya berbeda-beda, mungkin mereka lebih familiar atau lebih trust ya dengan orang yang satu suku misalkan. Nah itu kan jadi sebuah tantangan ya. Mereka yang mungkin satu bahasa, satu ibu ya, bahasa ibu yang sama. Orang misalkan orang Sulawesi Selatan akan lebih paham dan lebih ngena sensenya dengan orang yang memiliki bahasa yang sama. Orang Nusa Tenggara Timur misalkan akan lebih kena dengan paham, lebih efektif komunikasinya dengan orang yang
sama paham bahasanya gitu. Jadi dia yang secara umum sih tadi terkait dengan bahasa daerah yang berbeda-beda. Untungnya kan sudah ada bahasa Indonesia ya, yang mungkin nggak 100% menjadi komunikasi efektif, tapi minimal bisa menjembatani komunikasi yang ada ketika ada di lapangan dalam konteks kebencanaan seperti itu. Itu yang pertama ya. Tadi tantangan hambatan. Yang kedua terkait dengan kemajuan teknologi dan informasi ya, karena nggak semua lokasi-lokasi itu terjangkau oleh teknologi dan informasi. Gampangnya kadang